Pak Jokowi sudah semakin bulat akan berkeliling Indonesia dimulai di akhir Juni 2026. PDIP semakin kebakaran jenggot. Mengapa mereka ketakutan sekali? Bukankah kalau mereka solid, mereka tidak perlu takut partainya atau anggotanya akan berpindah kapal? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah PDIP yang selama ini selalu dihiasi dengan wajah-wajah orang-orang yang sudah senior, elit-elit yang usianya sudah pasti di atas 50 tahun, ini mulai ketakutan saat Pak Jokowi akan bersafari dan bisa saja PSI nanti akan dipenuhi oleh orang-orang ex-PDIP yang akan berpindah kapal mengikuti Pak Jokowi. Betulkah ini yang mereka takutkan atau ada hal yang lainnya? Mari kita bahas. Bersafari 38 provinsi, ini belum mulai aja udah jadi perdebatan, apalagi dari pihak PDIP ya, yang nggak tahu lagi ada angin apa belakangan ini lagi kencang lagi serangannya ke Pak Jokowi, termasuk kemarin sempat ngasih beberapa berkas yang terkait kasus ijazah palsu. Kalau nggak salah pendaftaran pertama ya Pak Jokowi pas jalanin presiden itu sampai diributin. Menurut Mas Denny, kenapa PDIP terlihat sangat antara memang nggak sengaja terlihat atau mungkin diperlihatkan sekali sedang panas-panasnya menyerang Pak Jokowi menjelang Pak Jokowi akan bersafari 38 provinsi ini? Saya pikir itu sepertinya lebih kepada oknum-oknum atau anggota PDIP yang cari perhatian kepada ibunya. Mereka tahu bahwa Bu Mega ini masih sangat marah ya terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan mereka sepertinya ingin menunjukkan bahwa mereka mengerti perasaan ibunya dan mereka melakukan hal-hal yang selama ini mereka kira ibunya ini akan suka dan mereka serang Pak Jokowi. Maka kader-kader seperti Guntur Romli dan yang lain-lain ini mulai menunjukkan serangan-serangannya terutama dikaitkan dengan kasus ijazah palsu yang memang sampai saat ini kemarin sempat untuk menuju ke titik puncak tetapi terus kemudian menghilang begitu saja karena P21-nya terus kemudian tidak ditindaklanjuti dengan penangkapan yang biasanya memang terjadi. Nah, tapi maksudnya di satu sisi berarti ini bukan, menurut Mas Denny, bukan ada perintah atau mungkin himbauan secara langsung dari Kanjeng. Saya pikir sih enggak ya, karena kalaupun Bu Mega harus melakukan itu, enggak terus kalian serang sana seperti itu. Saya pikir Bu Mega adalah tipikal yang dia akan berpikir dulu selama beberapa waktu, menyendiri dulu, dan terus kemudian baru akan memberikan instruksi. Dan kalaupun itu akan dilakukan, saya pikir yang akan terjadi mirip dengan Pak JK kemarin yang tiba-tiba memberikan sebuah konferensi pers. Tapi jika ini dilakukan secara sporadis, saya merasa bahwa ini adalah sebuah upaya menyenangkan sang ibunda dengan cara-cara yang mereka kira ini akan disukai. Yang menurut saya sih ya di sini ya, hanya malah akan menunjukkan ketidakpercayaan diri dan kelemahan PDIP yang sesungguhnya. Dengan sikap para kader-kader PDIP sendiri yang justru terlihat atau mungkin terkesan belakangan ini cukup masif serangannya ke arah Pak Jokowi, ini kan jadi seolah-olah masyarakat juga bisa membaca bahwasannya apa jangan-jangan ada ketakutan PDIP ini beneran bisa mungkin. Saya pikir PDIP sepantasnya takut ya, dan sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang juga menunjukkan kelemahan mereka, tetapi ketakutan ini mau dimanifestasikan menjadi apa? Nah, kalau ketakutan ini ditunjukkan dengan menunjukkan atau mendisplay ketakutan itu dengan menunjukkan keresahan dan juga penuduhan di sosial media, malah akan menunjukkan hal yang tidak kondusif atau kontraproduktif dari apa yang seharusnya terjadi. Jika mereka memang ada kekhawatiran seperti itu, lebih baik mereka melakukan konsolidasi dengan lebih kuat lagi dan melakukan sebuah upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa PDIP ini memang partainya wong cilik dan nggak perlu takut dengan hal yang seperti itu. Kenapa juga maksudnya Pak Jokowi belum mulai bersafari aja, ini banyak pihak termasuk salah satunya ya kalau kita bilang PDIP ini bukan satu-satunya tapi salah satunya yang justru menunjukkan kecemasan seperti itu. Padahal kita juga nggak tahu nih di balik safarinya Pak Jokowi ke 38 provinsi ini beneran akan mempromosikan PSI doang kah atau memang pengen menengok para simpatisannya aja atau seperti apa? Pasti ada promosi PSI, itu sesuatu yang pasti ada. Tetapi ketakutan bahwa nanti di saat promosi itu mereka ketemu juga dengan kader-kader PDIP di tempat tersebut yang terus kemudian akan diberikan sebuah insentif untuk mereka bisa berpindah, dan saya pikir dalam politik itu pun sesuatu yang wajar. Itulah yang menjadi ketakutan dari PDIP ini tadi. Maka sejatinya ini sebenarnya adalah perang urat syaraf yang paling kuat yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi semenjak dia ini terlibat tuduhan ijazah palsu yang harapannya sebentar lagi ini akan usai. Tapi kita juga melihat nantinya sepertinya Pak Jokowi akan memiliki senjata yang lainnya lagi saat beliau ini tadi bersafari. Dan juga bagaimana keterkaitan dengan sepak terjang Pak Prabowo yang sepertinya di bulan Juni nanti ini juga akan mendapatkan goyangan, terutama jika ternyata peperangan ini masih terus berlanjut dan ancaman terjadinya kerusuhan atau
demonstrasi yang konon katanya akan terjadi di bulan Juli dan Agustus. Mas, tapi maksudnya agendanya Pak Jokowi ini nggak mungkin kan cuman hanya bersafari untuk mempromosikan PSI aja. Maksudnya ini pasti satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain itu agenda besar Pak Jokowi menurut Mas Denny apa selain mempromosikan PSI ini sendiri gitu? Ya saya pikir karena Mas Gibran udah kadung menjadi wakil presiden ya, tentu saja pasti memberikan sebuah penguatan terhadap dukungan kepada Mas Gibran. Dan apakah Mas Gibran di 2029 nanti akan maju? Saya pikir nggak akan maju menjadi presiden, tetapi juga ada mungkin saja ya kasakusuk untuk bagaimana jika ada kemungkinan Mas Gibran ini terus melanjutkan pasangan Prabowo Gibran ini 2 periode seperti yang pernah dikatakan oleh beliau. Jadi hal seperti itu adalah satu hal yang mungkin saja ingin didengarkan dari akar rumput. Tapi kita tahu bahwa Pak Prabowo memang kita belum menunjukkan, dan juga partai lainnya ini masih tetap menunjukkan kesetiaan kepada Pak Prabowo dan belum ada obrolan apa-apa menuju ke 2024. Oke Mas, ini kan juga sebenarnya banyak pengamat yang seuzon sama Pak Jokowi juga masalah safari ini untuk mengamankan posisinya sendiri, maksudnya posisi dirinya dan juga keluarganya. Karena kalaupun nanti di tahun depan Pak Prabowo nggak sama Mas Gibran, bisa jadi Pak Jokowi ini bisa mungkin dalam tanda kutip ya dikasuskan atau mungkin akan endgame lah bahasa. Kalau saya pikir enggak ya. Karena kalau sampai itu dikasuskan, ya saya mengira bahwa pasti Bu Mega juga akan ikut jatuh bersama dengan Pak Jokowi. Apalagi Bu Mega udah pernah jadi presiden, terus pernah lagi jadi kepala partai selama Pak Jokowi ini menjabat. Jadi saya pikir presiden akan memiliki rompi anti peluru yang tidak akan pernah dikasuskan dengan alasan apapun. Jadi kalau untuk presiden-presiden yang ada, ini tidak akan mungkin pernah napikan ya. Dan hal seperti itu sudah pasti. Tapi memang yang akan lebih kita perhatikan di sini adalah bagaimana upaya Pak Jokowi untuk mendorong PSI agar bisa masuk ke parlemen pada pemilihan yang akan datang ini. Tapi menurut Mas Denny setelah safari ini kemungkinan besar PSI bisa langsung jebol ke parlemen berarti? Sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa yang ini satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa PDIP ini belum berhasil, bahkan kalau saya bilang masih gagal untuk bisa mengambil hati para milenial dan Gen Z. Nah, sedangkan PSI dengan sebutan bro dan sis, partai yang bisa lebih menggambarkan kedekatan mereka kepada generasi yang jauh lebih muda, ini lebih dipandang bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ya anak-anak muda zaman sekarang. Kita melihat transformasi PAN yang tadinya partai bernafaskan Islam menjadi partai yang penuh anak muda. Saya pikir PDIP harus melakukan transformasi yang sama sebelum semakin terlambat. Dan apapun yang terjadi, ini bukan perkara Pak Jokowi yang bersafari, tetapi memang anak-anak muda itu nggak mau berpakaian merah, berlogokan banteng, dan mengikuti cara-cara seperti yang kakek atau paman mereka lakukan. Sesimpel itu, bukan karena adanya sebuah sentimen atau apapun. Karena citra yang memang ditunjukkan, ini masih citra partai yang dihuni oleh baby boomers dan Gen X. Milenial pun ini sangat sedikit sekali. Oke, berarti PDIP juga harus, dan lucu lagi, maksudnya PDIP ini juga harus rebranding kayak PSI, mungkin ganti logo dari banteng jadi apa gitu. Iya, enggak, kalau bantengnya mungkin tetap banteng ya. Kalau mau diganti logo saya tidak tahu ya, tapi saya pikir terlalu berbahaya kalau harus ganti logo sekarang. Tetapi menunjukkan bahwa partai mereka ini juga partai yang memberikan kesempatan untuk anak-anak muda. Saya pikir Seno Bagaskoro pun di sini harus dikedepankan untuk menarik anak-anak yang seusia dia, di atas sedikit atau jauh di bawahnya, untuk menjadikan PDIP ini terlahir kembali. Dan mengingat bahwa partai ini diketuai oleh Bu Mega, ini maka sesuatu yang juga harus dipertanyakan juga. Apakah harus tetap seperti itu? Dan karena itu, untuk meregenerasi partai ini, sama seperti zaman yang terus berubah, kita harus memberikan sebuah tempat yang aman, nyaman bagi generasi muda untuk mereka mulai mengenal politik dan memberikan aspirasinya dengan cara dan juga didikan partai yang memang PDIP ini memiliki satu sekolah kader yang mungkin terbaik dan paling betul ya selama ini yang ada. Jadi ini harapan kita semua, PDIP tidak akan kalah oleh PSI, tapi ada sebuah upaya yang juga akan sama-sama menarik perhatian tapi bukan saling menjatuhkan. Apakah ini akan dimulai dari safari Pak Jokowi ini tadi? Kita akan tunggu hasilnya nanti. Tapi menurut kalian seperti apa? Kira-kira akankah Pak Jokowi berhasil menarik kader-kader PDIP masuk ke dalam PSI, ataukah PDIP akan tetap bisa mempertahankan kekuatan mereka di kantong-kantong mereka dan tetap menunjukkan runcing tanduknya di pemilu yang mendatang? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.